Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial kita yang keempat ya. Jadi yang pertama adalah penulisan roadmap, kemudian kita sudah jelaskan juga bagaimana agar kita lolos seleksi administrasi. Kemudian yang ketiga, kita sudah melihat tentang bagaimana caranya agar kita lolos seleksi usulan, substansi daripada proposal, dan yang keempat, kita akan coba mendiskusikan bagaimana penyusunan daripada RAB penelitian. Ini kembali kami ulang tahapan seleksi proposal hibah Kemendikbud Dikti secara umum. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan yang bagian ini dan tentunya diawali dengan ini. Sekarang kita masuk kepada RAB. Sebagaimana yang kami jelaskan di tutorial sebelumnya, bahwa RAB tidak menjadi penentu kelulusan daripada sebuah proposal karena RAB ini tidak ada nilainya. Jadi yang ada nilainya adalah rekam jejak dan substansi. Namun RAB ini merupakan komponen yang sangat penting ya bagi sebuah proposal. Walaupun tidak menentukan kelulusan, tapi RAB akan menentukan kesuksesan kita di dalam meneliti. Jika kita salah dan tidak tepat membuat sebuah RAB, maka bisa jadi kegiatan penelitian kita tidak berjalan dengan baik dan kita bisa mendapat kendala dari sisi pertanggungjawaban keuangan ya jika nantinya hal itu diperlukan. Jadi oleh karena itu tetap kita berusaha untuk membuat RAB penelitian ini sebaik-baiknya walaupun ketika usulan tidak menjadi penentu karena ketika RAB kita misalnya tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka reviewer hanya akan memberikan komentar-komentar perbaikan ya, komentar-komentar perbaikan yang akan diperbaiki ketika uh, revisi proposal dibuka oleh Kemendikbud Dikti atau lembaga terkait, maka kita bisa memperbaikinya ke depan. Namun alangkah baiknya ketika kita tidak melakukan revisi lagi. Maksudnya ketika RAB kita sudah sempurna, ketika dinilai oleh reviewer tidak perlu komen-komen lagi, sehingga ketika tahapan revisi dilakukan, kita tidak perlu melakukan, karena memang komentarnya tidak ada. Jadi kerja kita selesai. Ketika diumumkan pendanaan, kerja kita selesai sampai di situ. Ya, tidak perlu lagi kita merevisi jika seandainya RAB kita sudah bagus gitu ya. Itu akan lebih menyenangkan daripada didanai tapi revisinya banyak misalnya, dan kadang itu semangat kita juga sudah turun untuk merevisi. Jadi oleh karena itu kali ini kita akan coba melihat ya bagaimana apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita menulis sebuah RAB penelitian. Berikut adalah poin-poin utama yang barangkali perlu menjadi catatan kita ketika kita menyusun RAB. Yang pertama, RAB tentu harus mengikuti aturan keuangan ya. Mengikuti aturan keuangan maknanya di sini kita perlu melihat aturan-aturan keuangan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Salah satunya diantaranya yang mesti kita buka kalau kita membuat RAB adalah standar biaya masukan daripada tahun berjalan atau tahun berikutnya. Karena RAB standar biaya masukan biasanya kan dia muncul 1 tahun kemudian ya. Jadi kalau kita menyusun proposal 2019 misalnya, maka untuk tahun 2020 itu sudah ada standar biaya masukannya. Tapi kalau tidak ada, misalnya belum keluar oleh Menteri Keuangan, maka kita bisa saja menggunakan RAB tahun berjalan. Karena biasanya perbedaannya juga tidak begitu banyak gitu ya. Ini yang pertama. Jadi kita mesti mengikuti aturan keuangan. Yang kedua, rasional ya. RAB-nya harus rasional, Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya ya, contohnya pengadaan atau pembelian ATK. ATK untuk sebuah penelitian yang hanya 8 bulan, mestinya kertasnya kan tidak perlu sampai 100 rim ya. Kertasnya tidak perlu 100 rim. Jadi kertasnya barangkali 5 rim atau 4 rim ya, itu kan sudah cukup. Jadi harus
rasional, ya, RAB yang kita susun. Kemudian yang ketiga, hal yang juga sangat penting adalah ada hubungan dengan proposal kita. Dari mana kita melihat keterhubungan antara RAB dengan proposal, yaitu dari metode penelitian. Ya, jadi dari metode penelitian itu akan terlihat dengan jelas apa yang kita butuhkan di dalam uh, pelaksanaan sebuah penelitian. Apa saja bahan yang kita butuhkan, kemana saja perjalanan kita harus lakukan, ya. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menulis sebuah RAB, ya, hendaklah itu turunan daripada metodologi penelitian, ya. Jadi satu hal yang akan sulit diterima RAB kita, misalnya di dalam metode penelitian, kita tidak ada tidak terlihat sama sekali bahwa kita akan melakukan perjalanan kemana, gitu ya. Untuk karakteristik sampel atau untuk pengumpulan data dan lain sebagainya. Seakan-akan semuanya itu dilakukan di kampus saja. Tapi ketika menyusun RAB, kita membuat sewa mobil sekian hari ke lapangan mengambil data, padahal di metodologi penelitian tidak terlihat sama sekali hal tersebut, maka ini tidak bisa dijustifikasi oleh reviewer dan itu kemungkinan akan dihilangkan atau diberi komentar, ya, diperbaiki. Jadi harus ada hubungan yang jelas antara RAB kita dengan metode penelitian. Mulai dari bahannya, mulai dari perjalanannya, ya. Kemudian yang keempat, harus ada hubungan dengan capaian luaran penelitian. Jadi RAB kita mendukung ketercapaian luaran. Maka kalau misalnya di dalam RAB yang kita susun, ya, tidak ada hubungannya dengan capaian luaran, maka bagian itu akan dicoret, ya, atau diberikan komentar oleh seorang reviewer. Contohnya begini, luaran Bapak Ibu di dalam proposal, ya, itu hanya disebutkan satu jurnal nasional terakreditasi dan satu jurnal nasional terindeks Sinta 2 misalnya. Jadi dari sini terlihat sekali bahwa luarannya hanya dua, yaitu jurnal keduanya. Namun di dalam RAB, Bapak Ibu menulis biaya transportasi tiket pesawat PP Padang Jakarta atau Padang Medan atau kemana, ya. Tujuannya untuk mengikuti seminar nasional. Itu dalam RAB, ya, Bapak Ibu. Kemudian di dalam RAB juga Bapak Ibu misalnya menulis biaya registrasi seminar, ya, biaya publikasi proceeding dan lain sebagainya. Padahal hal ini tidak ada hubungannya dengan capaian luaran yang Bapak Ibu janjikan. Ya, luarannya hanya jurnal dan jurnal internasional dan jurnal terindeks Sinta. Tidak ada hubungannya dengan seminar, tidak ada hubungannya dengan proceeding, ya. Maka yang hal-hal terkait dengan seminar dan proceeding tadi akan dicoret, ya, oleh reviewer. Ya, jadi bagian tersebut sekali lagi, ya, RAB tersebut harus betul-betul mendukung ketercapaian luaran. Hal yang sama ketika Bapak Ibu misalnya kan hibahnya riset dasar. Riset dasar luarannya tadi yang Bapak Ibu sampaikan jurnal internasional, lalu jurnal terindeks Sinta. Tiba-tiba di dalam RAB dibuat anggaran, ya, dibuat anggaran misalnya pendaftaran HKI, ya. Ini kan ada hubungan. Ya, ini tidak ada hubungan, tidak diklaim di dalam luaran tapi disebutkan di dalam RAB. Jadi hal-hal ini mesti Bapak Ibu dosen dan peneliti perhatikan bahwa RAB yang kita susun hendaklah mengikuti aturan keuangan rasional, ya, dari sisi anggaran dan ada hubungan dengan proposal yang terlihat dari metodologi penelitian dan mendukung ketercapaian luaran yang sudah kita janjikan, baik itu luaran wajib maupun luaran tambahan. Banyak sekali aturan keuangan yang bisa kita baca terkait dengan RAB penelitian ini. Dan yang jelas semua kita sudah tahu bahwa penelitian itu menggunakan standar biaya keluaran, ya, atau yang kita sebut dia dengan SPK. SPK adalah batas tertinggi yang besarannya tidak dapat kita lampaui dalam menyusun sebuah rencana atau proposal penelitian, ya.
Jadi SBK adalah standar tertinggi Bapak Ibu, ya. Jadi misalnya nih bidang saya ya, bidang saya itu kebencanaan, SBK-nya sekitar 138 juta 500 ya kalau tidak salah ya. Sekitar 138 jutaan. Itu kan batas tertinggi. Jadi kalau Bapak Ibu buat proposal 100 juta, oke gitu ya. Sesuai kebutuhan saja. Jadi jangan jangan kita memaksakan SBK-nya 138, uang uang atau anggaran yang ada di dalam proposal harus pula 138. Tidak. Jadi kita membuat RAB sesuai dengan kebutuhan penelitian di mana dengan RAB itu luaran penelitian yang sudah kita janjikan itu dapat kita capai. Jadi tidak harus sesuai besarannya sama persis dengan yang tertulis di SBK ya karena itu merupakan batasan tertinggi kita membuat RAB. Ya, ini ya contohnya kan ini semua kita sudah mengetahui hal ini di mana SPK riset dasar tadi saya sampaikan misalnya untuk kebencanaan maaf ya tadi saya keliru nih 133.800 ya tadi saya sampai 138 ya untuk bidang saya itu 133.800.000 inilah batasan maksimum batasan tertinggi ya. Bagian ini mudah-mudahan akan diperbaiki oleh Ristekbrid atau lembaga terkait ya bahwa mestinya RAB penelitian itu tidak bergantung kepada ini dasar, ini terapan, ini obat, ini energi. Ya, RAB penelitian itu bergantung kepada kebutuhan sebetulnya. Jadi tidaklah bergantung kepada bidang fokus ya. Jadi ketergantungan sebuah RAB terhadap bidang fokus itu sebetulnya kecil ya. Yang paling menentukan RAB itu kegiatan penelitian itu sendiri. Ya, jadi hendaklah menurut kami apapun risetnya, baik itu dasar, baik itu terapan, baik itu pengembangan, berapa RAB yang diajukan, ya serahkan kepada penelitinya berapa yang dia butuhkan. Ya, nanti kerja tim penilailah yang melakukan expert judgment apakah RAB tersebut layak atau tidak. Karena bisa jadi sebuah riset dasar RAB-nya lebih besar daripada riset terapan. Bisa jadi bidang kebencanaan RAB-nya lebih besar daripada bidang obat-obatan dan lain sebagainya. Ya, jadi kita berharap hal ini mudah-mudahan ke depan ada perbaikan ya. Jadi tidak lagi dipaksa kita dengan angka-angka ini, tapi sebaiknya diberikan fleksibilitas di dalam menyusun RAB sesuai dengan kebutuhan daripada seorang peneliti, lalu kerja tim lah yang memutuskan apakah itu layak, apakah itu perlu perbaikan, apakah itu mengada-ngada ya. Itulah kerja daripada tim reviewer tentunya ketika mereka menilai proposal penelitian. Oke, ini biaya tambahan. Baik, sekarang kita lihat beberapa komponen saja, Bapak Ibu sekalian. Ini kebetulan banyak dari peraturan keuangan yang lama ya. Ini diambil dari SBM tahun 2018. Bapak Ibu bisa buka SBM tahun 2020 yang terbaru nanti bisa jadi keluar lagi sebentar lagi 2021 ya. Tinggal kita googling lah ya. Ini contohnya ya. Ini kan SBM tahun 2019 itu keluarnya 2019. Ya, jadi di sini semuanya kan sudah ada informasi terkait dengan banyak hal ya. Oke, sekarang kita lihat pertama honor. Ya, bolehkah ada honor? Ya, ya boleh saja. Ya, boleh saja ada honor. Jadi kalau memang ada honor narasumber atau pembahas ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah penelitian dan kita mengundang seorang narasumber, maka honornya boleh kita berikan. Ya, jadi kita mengacu kepada standar biaya masukan. Jadi besarnya honornya kira-kira seperti ini kalau kita buka standar biaya masukan ya, honornya ongkos jam. Ya, honornya ongkos jam. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membuat proposal sekarang kan sudah enak ya. Jadi sebetulnya terkait dengan RAB kan kita tinggal ngisi-ngisinya saja, tapi sebaiknya kita buat dulu di Excel atau kita bisa juga mendownload template-nya, bisa juga nanti kita upload. Jadi sebenarnya kan setiap item itu sudah ditetapkan, ya setiap item itu sudah ditetapkan.
Jadi enak sebetulnya. Ini tidak saya ikuti templatnya, tapi ini poin-poin saja yang saya bahas. Kalau untuk masukkan ke template, Bapak Ibu pasti sudah lebih paham ya. Jadi honor narasumber atau pembahas boleh ya. Besarannya kita mengacu kepada SBM tentunya. Jadi sekali lagi, jika memang ada narasumber atau pembahas ya daripada kegiatan penelitian kita, maka inilah besaran honor yang bisa kita berikan maksimal. Apakah wajib segini? Tidak, ya. Boleh lebih murah dari ini kalau memang sudah kesepakatannya begitu. Ya, jadi tidak harus pula mengikuti angka ini. Ini adalah batasan maksimal. Ya, jadi standar biaya masukan kan batasan maksimal. Ya, mirip dengan SBK yang penelitian tadi. Ya. Kemudian honorarium non PNS. Ya, honorarium non PNS inilah honorarium yang bisa kita bayar ya kalau kita mengacu kepada standar biaya masukan ya. Jadi kita bisa membayar pembantu peneliti ya, pembantu peneliti ya, koordinator peneliti ya. Ini kan ongkosnya jam. Di sini kita perhatikan bahwa untuk tapi ini kan tahun 2018 ya, mungkin sekarang sudah berbeda. Ini mungkin bisa kita cek yang tahun 2020 misalnya ya. Oke, ini Bapak Ibu bisa buka ya, silakan dibuka. Ini lama kalau di searching tidak ketemu. Oke. Betul nih. Oke, tidak kita cari, silakan Bapak Ibu buka, insya Allah ya. Rasanya tidak ada perbedaan ya angka ini. Jadi kita buka dari standar biaya masukan. Jadi pembantu peneliti satuannya, ini Bapak Ibu jangan salah ya ketika membuat satuan. Jadi ini jam ya, silakan ditetapkan lah. Kalau misalnya pembantu peneliti kita bekerja sekitar 2 jam sehari seminggu, berarti kan karena 5 hari, berarti 10 jam seminggu. 10 jam satu minggu kita kali 4 minggu sebulan, berarti kan sekitar 40 jam sebulan ya, 40 jam sebulan. Lalu kita kali 10 bulan misalnya, berarti kan ada sekitar 400 jam ya, kita kali 25. Ya, itu bisa kita bayar ya, pembantu peneliti kita. Ya. Sebetulnya ini menjadi salah satu cara Bapak Ibu dosen atau peneliti membantu mahasiswa yang mungkin perlu dibantu ya, dengan menjadikan mereka sebagai pembantu peneliti, mereka terbantu dan kegiatan penelitian kita juga terbantu ya. Ini bisa ya dari sini. Jadi dari honor mereka mungkin mereka bisa menjadi lebih ringan beban hidupnya karena mungkin secara ekonomi mereka kurang beruntung gitu ya. Kemudian koordinator peneliti ini OB, ini honor bulanan. Jadi bulanannya maksimal 420.000 ya. Kemudian sekretaris peneliti ya, ini ongkosnya juga bulanan, jadi honornya bulanan 300.000 ya. Bapak Ibu, salah satu kesulitan dosen atau peneliti hari ini, terutama dosen, adalah berkaitan dengan pengarsipan laporan-laporan keuangan dan laporan-laporan penelitian. Sebetulnya Bapak Ibu bisa mengangkat sekretaris peneliti, ya. Bisa saja dari kalangan mahasiswa, ya. Jadi cari mahasiswa yang memang butuh dibantu, diangkat sebagai sekretaris peneliti. Jadi seluruh laporan penelitian, seluruh laporan keuangan mereka yang tangani semuanya, ya, untuk pengarsipannya, ya, mereka yang urus misalnya. Maka
ini akan sangat meringankan ya beban daripada Bapak Ibu ya. Kemudian pengolah data. Ini yang perlu diperhatikan. Pengolah data itu satuannya penelitian. Jadi satu proposal penelitian itu hanya boleh satu pengolah data dengan honornya Rp1.540.000. Ya, kadang-kadang ada yang membuat sampai 3 pengolah data, 4 pengolah data, ya, itu tidak benar. Jadi pengolah data itu boleh hanya satu, ya. Jadi satu per penelitian, ya, satu per proposal, di mana besarnya Rp1.540.000. Kemudian petugas survei, ya. Jadi kalau eh, Bapak Ibu pergi ke ada survei ke lapangan, ya, maka di sini petugas survei boleh kita honor, ya. Maka di sini honornya kan 8.000 per responden, ya. Jadi boleh kita memberikan honor sekitar 8.000 per responden, ya. Namun kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan pembantu peneliti dan pembantu peneliti yang melakukan survei misalnya, maka cukup honor pembantu peneliti saja ya. Tapi kalau orangnya berbeda, maka bisa dianggarkan petugas survei dengan honor 8.000 per responden. Ya silakanlah respondennya ada berapa? Mungkin respondennya ada 100 ya. Berarti 100 dikali 8.000 ya, sekitar 800.000. Kemudian pembantu lapangan. Ya, ini harian 80.000. Kalau Bapak Ibu misalnya pergi ke lapangan, ya misalnya saya lah misalnya ya, saya pergi ke lapangan eh, mengukur temperatur di satu tempat atau melakukan pemasangan sesuatu di satu tempat ya, atau mungkin observasi ya. Misalnya saya menanam jagung atau menanam padi di lapangan dan di situ perlu diawasi ya jagung dan padinya. Kalau enggak nanti akan dimakan oleh sesuatu, maka di sini kita pasti perlu pembantu lapangan ya, pembantu lapangan. Ya, bisa saja masyarakat sekitar lokasi itu yang kita minta menjaganya, lalu kita berikan mereka honor misalnya gitu ya. Itu mungkin saja dilakukan. Ini harian ya, 80.000. Inilah honor-honor yang diperbolehkan Bapak Ibu yang kita bisa masukkan uh, ke dalam RAB kita ya, komponen-komponen ini bisa kita masukkan ke dalam RAB kita. Kemudian seperti yang tadi saya singgung di bagian awal, honor narasumber atau pembahas ya, ini boleh kita berikan di mana honorarium yang diberikan kepada PNS yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar ya atau FGD. Kan yang paling sering itu kan FGD ya. Jadi terutama untuk riset-riset sosial itu kan ada FGD. Dan di sini kita boleh memberikan honor ya. Ya termasuk itu kepada PNS sekalipun ya itu boleh kita memberikan honor ya sebagai narasumber atau pembahas ini di dalam sebuah FGD. Tentu dengan ketentuan-ketentuan. Yang pertama, ya, narasumber atau pembahas itu berasal dari luar unit organisasi penyelenggara. Ya, ini yang pertama. Ya. Jadi narasumbernya berasal dari luar organisasi. Jadi misalnya kita berasal dari Andalas misalnya gitu ya. Jadi kalau narasumbernya kita ambil dari ITB misalnya ya sebagai pembahas di FGD kita, maka ini sudah pasti ya honorarium narasumber boleh kita bayarkan. Atau narasumber pembahasnya berasal dari dalam organisasi ya eselon 1 penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan itu berasal dari luar organisasi kita ya. Jadi narasumber atau pembahasnya mungkin dari kita, tapi pesertanya tidak dari kita. Ini juga boleh
Jadi ada dua hal yang mesti kita perhatikan ketentuan berkaitan dengan honor narasumber ini. Narasumbernya dari luar kita, dari luar organisasi kita itu boleh, sudah pasti. Yang kedua, narasumbernya dari kita, tetapi pesertanya itu dari luar kita, maka itu juga diperbolehkan. Ya, ini bisa kita lihat di dalam standar biaya masukan, ya, ketentuan terkait dengan honor. Jadi mestinya terkait dengan honor ini sudah sangat jelas ya, ketentuan-ketentuan yang mengatur siapa yang boleh dihonor, kemudian siapa yang narasumber boleh kita honor, gitu ya. Itu sudah sangat jelas sebetulnya. Kemudian perjalanan dinas ya dalam negeri ya, ini sebetulnya seperti yang sudah kita ketahui ya, tentu boleh ya, tentu boleh. Sekali lagi ini sesuai dengan proposal kita. Ya, jadi kalau memang di dalam proposal kita ada pergi seminar ya atau workshop atau mungkin survei lapangan, maka tentu perjalanan dinasnya boleh kita anggarkan ya sesuai dengan standar biaya masukan ya. Banyak hal yang diatur di dalamnya ya. Ya, jadi termasuk uang hariannya, ya tiket pesawatnya, ya hotel dan lain sebagainya. Ya, dan semuanya itu sudah ada standarnya. Ya, semuanya sudah ada standarnya. Mohon dibuka saja standar biaya masukan. Hal yang sama juga untuk perjalanan dinas ke luar negeri, mungkin dalam rangka seminar, ya, survei lapangan yang berhubungan dengan penelitian. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, pastikan bahwa ini memang ada di dalam luaran kita. Kalau memang di luaran kita tidak ada seminar, tidak ada proceeding, maka Bapak Ibu tidak boleh melakukan perjalanan dinas. Ya, tapi kalau memang ada, maka itu diperbolehkan dan tinggal dibuka standar biaya masukannya ke negara mana yang dituju, maka biayanya sudah ada disebutkan di sana. Kemudian yang lain-lain, ya, yang lain-lain yang mungkin juga kita butuhkan biaya penyelenggaraan rapat, ya. Jadi biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, ya, FGD, seminar atau workshop, ini kan biayanya ada. Jadi misalnya kan konsumsi ya gitu. Jadi konsumsinya ada. Namun sekali lagi seperti yang tadi saya sebutkan di awal, mohon ini dibuat rasional. Ketika Bapak Ibu membuat menulis metodologi penelitian, di sana kan sudah ada FGD, ya. Di sana sudah ada FGD dan kira-kira siapa pesertanya itu kan sudah ada, gambaran pesertanya sudah ada, jumlah orangnya kan sudah ada. Mohon jumlah konsumsi yang dipesan itu juga jangan terlalu berlebihan. Jadi kalau ada konsumsi, ada snacknya, ada makan siangnya misalnya, untuk kegiatan ini buatlah wajar sesuai dengan jumlah peserta yang diikuti, mungkin tambah beberapa orang panitia, ya. Ini harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai sekali lagi untuk mempaskan ya memperbanyak RAB, memperbesar RAB maka jumlahnya dibesar-besarkan. Maka jangan sampai itu kita lakukan. Kemudian biaya pendaftaran seminar, workshop ya yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, tentu ini boleh. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu menulis sebuah RAB, ini bagian yang biaya pendaftaran seminar atau workshop. Agar bisa dijustifikasi oleh reviewer, mohon seminarnya ditulis. Jadi misalnya seminar nasional apa gitu ya, seminar nasional fisika di Yogyakarta misalnya. Nah, jadi kan bisa dengan mudah kita menjustifikasinya. Jadi seorang reviewer tinggal googling kan, biaya seminar ini berapa. Ya, tulislah sesuai realnya. Jadi kalau misalnya 1.000.000 pendaftarannya, tulis 1.000.000 pendaftarannya. Ya, maka tentu RAB kita akan langsung disetujui karena real. Workshop juga demikian ya. Akan sulit nanti seorang reviewer menjustifikasi biaya pendaftaran seminar 10 juta misalnya gitu ya. Tapi seminarnya tidak jelas, seminarnya apa, kemana, ya tidak jelas. Maka tidak bisa dijustifikasi, paling nanti dikasih komentar ini.
seminar apaan gitu ya. Kemudian biaya pendaftaran jurnal. Bapak Ibu sekalian, biaya pendaftaran jurnal juga dibuat real saja uh, sesuai dengan yang ada gitu ya di website jurnalnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu submit jurnal di lembaga-lembaga yang mungkin gratis, di publisher yang gratis, misalnya banyak jurnal-jurnal Q1 itu yang bagus-bagus dia gratis kan, ya. Maka eh, Bapak Ibu sebetulnya pada biaya pendaftaran jurnal ini bisa Bapak Ibu ganti misalnya biaya eh, apa namanya ya, biaya open access ya, jurnal ya. Jadi biaya pendaftaran open access jurnal. Ya, jadi jurnalnya memang gratis, tapi kan kalau orang download, ya kalau orang download kan berbayar, sehingga artikel kita kalau orang tidak bayar kan tidak bisa download. Maka salah satu solusinya biasanya jurnal kan menyediakan opsi open access. Karena kita punya dana penelitian, kenapa tidak kita bayar saja open access-nya sehingga publikasi kita bisa dibaca oleh siapa saja, sehingga jumlah citasi dan ketermanfaatan dari hasil penelitian kita lebih tinggi gitu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau memang biaya pendaftaran jurnalnya gratis, maka bisa di bagian ini bisa diganti dengan biaya pendaftaran open access jurnal. Ya. Kemudian hal lain yang barangkali bisa Bapak Ibu anggarkan di sini, ya. Jadi jika Bapak Ibu memang membutuhkan jasa proof editing profesional, ya jasa layanan bahasa, mungkin saja penerjemahan, lalu mungkin editing, maka tidak apa-apa ya dianggarkan, tapi tidak pendaftaran ya. Jadi tulis saja ya biaya proofreading ya. Kan biasanya biaya proofreading ini kalau yang di Nature atau di Springer atau di Elsevier ya atau di Editech misalnya, itu kan biayanya kan per kata ya. Silakan ya diperkirakan 6.000 kata, lalu perkataannya berapa? Mungkin totalnya 5 juta itu ya, sekitar 5 juta kan biaya proofreading plus correction bahasa. Jadi bisa dianggarkan ya. Ini kan tidak mengada-ngada. Ini memang benar adanya dan mungkin Bapak Ibu sibuk sehingga tidak sempat melakukan editing bahasa dan perbaikan-perbaikan lainnya daripada artikel yang sudah Bapak Ibu, atau bisa jadi Bapak Ibu kemampuan bahasa Inggrisnya mungkin tidak begitu baik sehingga memerlukan bantuan dari penerjemah profesional. Ya tidak masalah Bapak Ibu tulis nih biaya terjemahan artikel ke bahasa Inggris gitu ya. Ini sah-sah saja menurut pendapat saya dan itu boleh menurut pendapat saya. Kemudian belanja bahan habis pakai ya, belanja bahan habis pakai praktikum atau alat tulis kantor ya, ini disesuaikan kebutuhan dan sesuai dengan harga pasar ya. Jadi Bapak Ibu kalau menulis alat tulis kantor tadi saya sudah jelaskan ya, jadi rasional sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya akan melakukan survei ya, akan melakukan survei. Kalau memang responden yang akan biasanya Bapak Ibu, kalau kita survei kan kadang yang kita survei kita kasih pena atau ya. Kita kasih pena, pulpen atau mungkin buku tulis kecil atau buku saku kan bisa jadi, bisa jadi. Ya untuk kebutuhan survei. Ya, atau kalau kita FGD, FGD ini kan biasanya kan kita sediakan seminar kit ya. Atau kalau kita seminar atau workshop gitu ya. Kan kita menyediakan seminar kit. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi jika pesertanya 100, mohon yang bagian ATK untuk FGD ini tulislah 100 atau lebih-lebih sedikit ya. Jangan dilipat-lipat gandakan atau dilipat tigakan ya. Ini kita hindari hal seperti ini. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita dan harganya ditulis sesuai harga pasar. Ya, kalau misalnya kertas A4 harga pasarnya 40.000, ya silakan ditulis ya sesuai dengan harga yang ada. Jadi jangan mengada-ngada harganya. Hal yang sama juga alat-alat habis pakai untuk atau bahan habis pakai untuk praktikum. Jadi dilihat harganya di pasaran kira-kira berapa gitu ya harganya di pasaran setelah masuk pajak misalnya, maka itu yang kita tulis di sini. Jadi jangan ditulis seenaknya. Karena konsekuensinya nanti kalau ditulis seenaknya dicoret banyak oleh reviewer, tentu dana penelitian kita menjadi kecil. Bapak Ibu akan kesulitan untuk memenuhi luaran yang dijanjikan. Disetujui, tapi dana yang diberikan kecil karena kita tidak baik menulis RAB. Ya,
Itu andaikan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan ya oleh Kemenristek atau Ristek BRIN nantinya. Kemudian belanja modal ya. Belanja modal sebetulnya yang bagian ini kan menjadi terjadi perbedaan pendapat ya. Ada hal yang mengatakan boleh, ada juga hal yang mengatakan tidak boleh ya. Namun kalau menurut saya pribadi, ya kalau jika memang itu tidak bisa kita hindari dan itu harus kita lakukan untuk melaksanakan kegiatan penelitian, karena kalau itu tidak kita lakukan, kita beli misalnya, maka ini tidak jalan misalnya gitu ya. Maka kan tentu terpaksa kita melakukan pengadaan atau pembelian belanja modal ya. Jika ini terpaksa kita lakukan, ya maka kita mesti melakukannya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai harga pasar ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kita dan sesuaikan dengan harga pasar. Kemudian belanja lain-lain ya, buatlah sekali lagi rasional ya. Jadi seperti fotokopi ya, konsumsi rapat, biaya sewa ya. Biaya sewa ini sewa mobil misalnya. Sewa mobil ya, ini kan sebetulnya di dalam standar biaya masukan ini sudah ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat ya, buat real. Konsumsi rapat tadi saya sudah jelaskan. Fotokopi ya, fotokopi. Fotokopi sebetulnya tidak begitu banyak saat ini kita butuhkan. Kalau dahulu kita kan memfotokopi laporan, sekarang kan laporan itu sudah online. Jadi oleh karena itu, ketika Bapak Ibu menyusun RAB, banyak hal yang kita mestinya menghindari itu. Satu misalnya, eh, biaya penyusunan proposal penelitian. Ya, Bapak Ibu sekalian, biaya penelitian yang boleh kita tulis di dalam RAB adalah biaya yang kita butuhkan jika proposal itu didanai. Ya, jadi bukan biaya untuk membuat proposal. Biaya membuat proposal itu investasi kita, ya. Itu kan investasi kita untuk mendapatkan hibah penelitian. Dan itu proposal dibuat sebelum hibah itu didanai, ya. Jadi sekali lagi, ini catatannya, biaya RAB itu adalah biaya yang akan kita keluarkan jika hibah ini didanai. Jadi bukan biaya yang kita keluarkan untuk menyiapkan proposal untuk mendapatkan hibah tersebut. Jadi oleh karena itu biaya perbanyakan proposal, ya biaya diskusi penyusunan proposal, biaya rapat penyusunan proposal itu semuanya tidak diperbolehkan. Ya, ini banyak dijumpai di dalam proposal ya, ditulis ya biaya pembuatan proposal, penggandaan proposal dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal lain yang juga tidak perlu dimasukkan ke dalam RAB, biaya transportasi dari rumah ke lokasi penelitian ya, maksudnya dari rumah ke kampus ya. Ada yang menulis di beberapa proposal yang kami jumpai, biaya transportasi dari rumah ke universitas. Bapak Ibu sekalian, dari rumah ke universitas itu kan rutinitas kita. Didanai atau tidak didanai hibah ini, kita akan tetap ke universitas. Maka biaya ini tidak boleh dimasukkan ke dalam RAB penelitian karena itu sudah menjadi bagian daripada rutinitas kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tidak sulit ya menyusun RAB ini ya, tidak sulit menyusun RAB ini. Kita tinggal buka peraturan-peraturan keuangan ya, tulislah proposal sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk lancarnya kegiatan penelitian ya. Tulislah RAB agar kita bisa mencapai luaran daripada penelitian yang sudah kita janjikan. Tulis sesuai kebutuhan dan jangan mengada-ngada. SBK itu batasan maksimal dan kita tidak harus sampai di sana. Yang harus kita tulis RAB itulah sesuai dengan kebutuhan kita walaupun mungkin masih di bawah daripada SBK untuk bidang kita. Demikian, jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Insya Allah jika dapat kita akan jawab. Jika tidak, nanti akan kita cari jawabannya. Kita akan bertanya ke pihak yang lebih tepat untuk itu. Dan ini karena berkaitan dengan keuangan, ini adalah pendapat saya pribadi, tentu berdasarkan kepada pengalaman dan peraturan yang ada. Namun jika ada pemahaman yang tidak tepat berkaitan dengan laporan keuangan ini, maka saya rujuk kepada aturan yang lebih tepat. Ya.
ya, rujuk kepada pemahaman yang lebih tepat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.